Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya kembali untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya. Semoga apa yang akan saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh ya. Karena saya yakin sekali gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik yang teman-teman alami ini nanti juga bisa sembuh. Amin. Langsung saja ya untuk menyingkat durasinya. Jadi ini murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Yang pertama dari akunnya Neng Natasha. Bang, muka terasa cemberut dan mata terasa sembab. Apakah abang mengalaminya? Iya. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, cenderung muka kita itu seperti tidak ada aura bahagianya. Karena memang pada kenyataannya, setiap hari yang kita pikirkan adalah sensasi. Jadi rasa bahagianya itu hilang. Kalau rasa bahagia hilang, ya kita jarang senyum, otomatis aura wajah kita itu ya seperti suram gitu ya, seperti sedang menahan suatu masalah yang besar gitu ya. Ya, saya dulu juga sering apa namanya, dikatakan oleh teman, "Aduh kamu kok pucat banget, aduh kamu kok kayaknya suram banget," dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Ya itu wajar kalau menurut saya dalam proses penyembuhan pun masih seperti itu. Tapi insya Allah nanti teman-teman juga akan kembali normal lagi. Kalau gangguan asam lambungnya sudah mulai membaik, kecemasannya sudah mulai terkontrol lagi, terkendali lagi, insya Allah nanti teman-teman berangsur juga akan kembali normal lagi. Teman-teman akan menemukan kebahagiaan lagi. Teman-teman itu akan sering tersenyum ya, lama-kelamaan nanti aura wajahnya itu nanti apa namanya ceria lagi ya teman-teman ya. 3P jalankan terus ya, diperbaiki secara konsisten. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Ras Milky. Mas, pernah rasa di belakang kepala denyut-denyutan lalu lemas? Ya pernah, di belakang kepala gini. Jadi seperti ada denyut-denyut gitu ya. Tapi teman-teman nggak usah takut, itu biasa dalam kondisi kita itu kan terlalu banyak pikiran ya, memikirkan sensasi-sensasi yang muncul setiap hari. Jadi kita itu otot-otot dan saraf-sarafnya itu tegang ya, dari bawah sampai ke atas sampai ke leher ini juga jadi tegang. Nah, kalau tegang itu biasanya kita itu terasa kayak tiba-tiba nyut 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 kencang gitu ya, teman-teman ya. Itu saya juga mengalaminya. Coba teman-teman lebih rileks lagi ya, belajar ya. Belajar lebih rileks karena untuk rileks dalam kondisi kita terkena gangguan asam lambung ini memang perlu latihan ya teman-teman ya, prosesnya itu bertahap. Oke, teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Oke, dari akunnya Cika Ayu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, dalam kurun waktu 7 bulan, apa Mas masih merasa keliengan dan pandangan seperti aneh Mas? Dan pandangan tidak fokus Mas? Mohon jawabannya. Masih. 7 bulan masa penyembuhan itu saya masih merasakan itu. Jadi kalau teman-teman sekarang masih merasakan seperti itu ya teman-teman nggak usah khawatir. Karena nanti seiring berjalannya waktu kondisi kita itu semakin membaik, gangguan apa namanya asam lambungnya sudah mulai membaik, terus gangguan kecemasannya juga sudah mulai terkendali, nanti bertahap ya, berangsur-angsur itu sedikit demi sedikit itu juga yang kayak keliengan, kayak mata berat, mata buram gitu ya, itu nanti akan apa namanya hilang ya, tapi hilangnya itu nggak misalkan sekarang sedang merasakan terus besok tiba-tiba hilang semua gitu ya, itu nggak seperti itu yang saya rasakan. Jadi ini prosesnya memang agak lama, bukan 7 bulan, lebih dari 7 bulan saya masih merasakannya. 1 tahun setengah saya masih merasakannya ya teman-teman ya, cuma intensitasnya saja yang lama kelamaan itu mulai berkurang, mulai berkurang, mulai berkurang seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Sebentar, sebentar ya teman-teman ya. Ini saya lupa menandai yang sudah dibaca, jadi uh, takutnya kedobelan gitu. Bentar. Dari akunnya Rohimin. Pernah nggak merasa ulu hati sakit kayak masuk angin, badan lemas? Pernah. Untuk menderita gangguan asam lambung, GERD ya, itu hal seperti ini bisa dibilang itu ya udah umum ya. Saya dulu juga sering merasakan seperti ini. Jadi sakit ulu hati itu
sering sekali ya teman-teman ya, jadi bukan hanya sesekali aja, sering gitu ya. Jadi biasanya ini kondisi seperti ini tuh, asam lambung kita itu sedang tinggi ya, asam lambung sedang tinggi dan gas lambung juga tinggi. Biasanya kita itu merasakan sensasi seperti ini ya. Jadi untuk teman-teman coba atur lagi pola makannya, hindari makanan-makanan pemicu asam lambung ya. Dan teman-teman juga perlu perhatikan ya, dalam kondisi seperti ini, ulu hati terasa sakit, terus kayak masuk angin, badan itu lemes ya teman-teman, itu usahakan jangan takut gitu ya. Nanti kalau takut teman-teman itu akan, apa namanya, cemasnya itu akan semakin tinggi. Kalau cemasnya semakin tinggi, itu sensasi yang lainnya itu akan bermunculan. Jadi nanti, irama jantungnya gitu ya, ritme jantungnya itu bertambah bertambah. Nah itu nanti muncullah sensasi-sensasi yang lain. Jadi kondisi dalam kita itu masih, apa namanya, penyembuhan ya, penyembuhan untuk gangguan asam lambung itu, kita pasti mengalami hal seperti ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu nggak usah takut, itu biasa terjadi itu, mungkin 2 hari sekali atau mungkin 1 hari sekali, kalau saya dulu malah sehari itu bisa 1 sampai 2 kali ya merasakan seperti ini ya teman-teman ya. Biasanya itu di sore itu sering banget ya teman-teman ya, di sore itu, jam-jam ya 4 sampai dengan jam 5 itu terasa sekali yang seperti ini. Jadi untuk teman-teman, ketika mengalami hal seperti ini, usahakan teman-teman itu jangan takut ya. Karena apa? Kalau semakin takut, kita itu cemasnya semakin tinggi, itu memicu sensasi yang lain itu muncul. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Dari akunnya siapa ini? Sebentar, sebentar. Eti Wartono. Assalamualaikum Mas Sultan. Waalaikumsalam. Makasih motivasinya. Alhamdulillah, saya semakin sehat, BP saya naik lagi. Yuk teman-teman semangat, pasti sembuh. Ya harus semangat ya, karena saya yakin sekali teman-teman juga akan sembuh. Ya nggak usah khawatir ya. Yang penting teman-teman itu telaten, sabar ya. Ikuti apa namanya prosesnya, tahapannya, karena ini memang perlu proses dalam penyembuhan gangguan asam lambung dan kecemasan itu perlu proses ya. Tidak ke dalam ya, kita menerapkan 3P 1 bulan nanti langsung sembuh gitu. Itu ya menurut saya itu ya apa namanya, jarang sekali seperti itu ya, karena pengalaman saya itu butuh waktu berbulan-bulan ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini ya? Sebentar, Aris ya, akunnya Aris Saputra. Ya oke, Mas Sultan, hadir Indramayu, oke ya. Iya, kok awet ya keliengan jalan kaki goyang badan. Sedangkan makan udah 5 kali, pagi, siang, mandi, udah pakai motor kok pusing kepala goyang badan. Nggak hilang-hilang. Apakah Mas mengalami kayak aku? Mengalami, ya teman-teman ya. Jadi ya, ya hampir lah menurut saya itu ya banyak sekali yang mengalami seperti ini termasuk saya itu badan goyang keliengan itu lama saya ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman dalam proses penyembuhan kalau teman-teman sudah merasa mungkin enak nih badannya kok kayaknya saya sudah mulai membaik tapi masih merasakan keliengan teman-teman nggak usah takut ya, itu nanti hilangnya itu secara bertahap ya teman-teman, aktivitas saja ya, jangan apa namanya karena keliengan ini menghambat atau apa namanya mengendurkan semangat teman-teman untuk berlatih ya, karena memang sih pada kenyataannya saya pun dulu juga sama, ketika kita mau beraktivitas, ketika kita mau melakukan sesuatu tapi keliengan itu sudah muncul, itu biasanya kita itu down ya teman-teman ya, kita jadi malas melakukan itu. Tapi semakin kita ikutin rasa malas itu ya, karena kita itu merasa keliengan, rasanya kayak mau ambruk, badan itu goyang, semakin nanti kita apa namanya berdiam diri, kita nggak aktivitas, itu proses penyembuhannya menurut saya itu akan malah justru lama ya teman-teman. Jadi mulai sekarang tetap latih sebisanya ya. Jadi dilatih secara bertahap. Oke teman-teman. Oke lanjut lagi dari akunnya Arzi Narendra. Berapa lama Mas berlatih terbiasa tiada sensasi waktu di tempat rame? Berapa lama tidak terhitung ya teman-teman ya. Jadi saya lupa pastinya berapa lama, tapi setiap kali saya berlatih ya teman-teman ya, itu juga tidak semuanya itu berhasil ya. Jadi di apa namanya, saya masih ingat sekali pada waktu itu saya itu berlatih apa namanya keluar rumah di tempat keramaian itu nganter
istri saya ke pasar ya, dan pada saat itu sepertinya dari rumah saya sudah percaya diri sekali gitu ya, tapi pada kenyataannya setelah istri saya turun masuk ke pasar, saya hanya di parkiran itu sensasi muncul lagi. Nah, tapi saya tidak menyerah di situ ya teman-teman, karena berbagai masukan ya untuk saya juga waktu itu ya, jadi itu harus dilatih. Nah, kalau teman-teman ini nanti berlatih misalkan pertama gagal, teman-teman jangan apa namanya putus asa di situ. Tetap harus coba lagi dan coba lagi. Karena nanti sekali teman-teman itu berhasil nanti akan menimbulkan semangat terus-menerus gitu ya, teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Devi Channel. Apakah bikin badan nyeri-nyeri, asam lambung? Ya, pasti ya teman-teman ya, nyeri-nyeri, linu-linu nggak enak pokoknya ya. Bukan hanya nyeri-nyeri, banyak sekali ya, 1001 sensasi julukannya ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Guswan. Sensasi sore hari, wah banget memang ya. Di sore hari itu sensasinya luar biasa. Jadi kalau teman-teman itu mungkin ya dari pagi nih sampai dari bangun tidur sampai teman-teman itu tidur lagi, mungkin sensasi yang paling tinggi gitu ya, itu sore hari ya teman-teman ya, di antara jam 3 sampai dengan jam 6 itu sensasinya yang lagi luar biasa sekali. Itu dulu pengalaman saya itu seperti itu, yang saya rasakan itu seperti itu. Jadi kalau mungkin teman-teman mungkin ada jam-jam tertentu gitu ya, mungkin atau mungkin di pagi atau mungkin di siang ya, tapi kalau saya itu intensitas sensasi paling banyak itu ngumpulnya di jam-jam itu, jam 3 sampai dengan jam 6 sore. Jadi kalau teman-teman apa namanya, dalam kondisi banyak sensasi di jam-jam itu, usahakan di jam-jam itu teman-teman itu jangan sampai perutnya itu dalam kondisi kosong. Artinya teman-teman itu di jam-jam itu kondisi perut itu terisi gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Pak Karo. Sensasi di perut sudah membaik, tapi masih sendawa berlebih sama kepala berat dan pandangan giliut-giliut ya, benar ya teman-teman ya. Jadi di perut itu sudah terasa enak ya, sudah terasa membaik gitu. Jadi nggak jarang panas dalam atau jarang selekit-selekit ya. Tapi teman-teman itu masih sering sendawa. Artinya di situ itu apa namanya terjadi produksi gas lambung yang tinggi. Itu menyebabkan juga itu muncul sensasi ya teman-teman ya, biasanya itu begah ya, terus kembung, terus sudah gitu itu biasanya kalau naik ke kepala gini bikin pusing, gliyeng gitu ya teman-teman ya. Itu saya dulu juga sama seperti itu. Nah, gimana kalau sudah seperti itu, apa namanya, perut terasa enak tapi masih ada sensasi sendawa-sendawa, masih sama, dijaga di pola makannya ya teman-teman, perut itu jangan sampai apa namanya, kondisi kita itu telat makan gitu ya. Jadi untuk teman-teman nih yang masih apa namanya belum teratur makannya, usahakan teratur ya teman-teman ya. Berapa banyak makannya disesuaikan saja, jadi tidak ada takaran khusus. Yang penting teman-teman itu jangan berlebihan gitu ya. Oke, lanjut lagi nih dari akunnya siapa ya? Fax Fak Faskia Bahrudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Mas, saya mau tanya. Dulu Mas ngalamin kebas tangan di kaki. Kok awet sekali ya Mas? Itu aja terima kasih. Kebas di tangan dan kaki. Itu sering sekali. Dulu malah justru pas di awal-awal ya teman-teman ya. Saat di awal-awal itu sering yang namanya sini kebas. Jadi tiba-tiba itu kayak apa namanya, datang itu tiba-tiba ser kayak gitu, sini kebas. Sampai saya cubit-cubit gini, sampai saya gini-gini gitu ya teman-teman ya, itu kebas. Belum di kaki, belum di tangan, ya jadi dari situlah jadi apa namanya, kecemasan saya itu semakin tinggi sebenarnya itu saya itu kenapa ya. Tapi setelah, apa namanya, semakin hari saya tahu bahwa, oh ya ternyata ini efek dari asam lambung ya teman-teman ya, dari gangguan cemas kita ya, terus kadang sering kena panic attack, jadi menimbulkan ya seperti itu. Jadi pada saat itu juga saya itu juga berpikir bahwa, ini apakah ada sesuatu yang aneh selain asam lambung? Berpikir tentang penyakit yang lain ya. Itu sering sekali ya teman-teman saya berpikir seperti itu. Nah teman-teman untuk sekarang nggak usah terlalu, apa namanya, memikirkan yang, apa, terlalu jauh gitu. Artinya ketika teman-teman sudah periksa diri ke dokter,
dan divonis itu bahwa didiagnosa itu terkena asam lambung ya dan kecemasan, memang sensasinya seperti itu. Nah, kalau teman-teman searching mungkin ya, apa namanya, kebas, terus pipi kebas, tangan kebas, ini kebas, nanti takutnya teman-teman itu, membaca artikel-artikel yang ada di situ itu gejala penyakit yang berat-berat gitu ya teman-teman, padahal kan belum tentu. Memang rasanya ya, apa namanya, sensasi yang muncul itu kan memang mirip-mirip dengan penyakit yang berat. Tapi kalau teman-teman sudah periksa diri ke dokter dan tidak ditemukan sakit lain ya, atau apa namanya, penyakit tambahan lain gitu ya, hanya terkena asam lambung dan kecemasan ya, memang sensasinya seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah takut, teman-teman nanti juga akan sembuh. Perbaiki 3P-nya secara konsisten. Insya Allah nanti juga akan membaik ya teman-teman. Kalau teman-teman sekarang sedang periksa ke dokter ya, berobat rutin, ikutin selalu saran dari dokternya. Oke teman-teman, sekian dulu. Insya Allah nanti disambung lagi dengan tema yang lain ya. Tetap semangat, saya yakin teman-teman akan sembuh ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.